Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang rapuh saat tak berkabar denganmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan, Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Cancer, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang rapuh saat tak berkabar denganmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada King of Cups. Ada Knight of Pentacle. Ada The Hangman ya. Ada Six of Wands. Ada The Sun. Ada Five of Swords. Ada Four of Cups. Ada Ace of Pentacle. Ada Knight of Wands. Ada Seven of Pentacle. Under the deck ada Seven of Swords ya. Sorry, Seven of Wands. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang Pisces, Virgo, Leo, Aquarius ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang rapuh saat tak berkabar denganmu ya. Saat ini mungkin memang ada seseorang yang energinya itu kayak memantau kamu meskipun dalam diam, dari kejauhan. Energinya itu observasi dan juga sering stalkingin sosmed kamu ya. Dan dia berharap bahwa kamu itu selalu membutuhkan dia meskipun dia nggak ngasih kabar ke kamu ya. Tapi sebenarnya harus kamu tahu dan harus kamu pahami bahwa dia di sana sangat rapuh ya. Dia di sana sangat ngerasa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tanpa kamu ya. Dan dia ingin ketidakstabilan ini bisa dia jadikan pelajaran, tapi ternyata apa? Ternyata energinya itu kayak nggak mau nurunin egonya, karena egonya itu terlalu tinggi. Dia terlalu kayak gengsi mengakui, gengsi untuk mungkin memulai dulu, atau ya intinya tuh kayak energinya tuh kayak ngegantungin kamu gitu ya. Padahal di sini ya kamu ngerasa bahwa dia itu memang seperti apa yang kamu pikirkan, dalam artian ya kalau dibilang ada rasa nggak sih, ya ada. Kamu jadi baper, kamu jadi teringat-ingat dia, tapi kamu juga ngerasa jengkel sama dia karena dia orangnya childish banget gitu. Bahkan lebih dari itu, yaitu toxic gitu ya. Dan kamu sangat ngerasa ya mau bagaimana gitu. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, tapi ternyata ya dia nggak bisa menghargai kamu ya. Dan sekarang energinya itu betul-betul dia sangat ingin bisa memulai semua dari awal, tapi ternyata ya dia nggak enggan untuk memulai dulu gitu ya. Ya jadinya ya seperti ini ya, karena sikap dinginnya dia, kepasifannya dia, dan hal itu semakin hari semakin membuat ya keadaan ini jadi semakin terpengaruh ya, semakin nggak tentu arah gitu, dan sangat sulit ya, sangat sulit banget untuk dikendalikan dengan pakai apa ya, pakai hati yang terbuka gitu. Dan di sini sebenarnya ada energi soulmate ya. Ya sebenarnya kalian itu saling ingin merengkuh satu sama lain, ya saling menginginkan lah, intinya seperti itu. Cuman memang ya karena adanya konflik, adanya perbedaan, sehingga nggak ada yang mau ngalah gitu ya. Jadinya
ya terbengkalai seperti ini gitu, saling nggak tahu kabar masing-masing bagaimana ya. Dan hatimu juga nggak bisa kamu ajak kompromi juga di sini, bahwa meskipun nggak sering, kamu masih memikirkan dia. Kamu udah mencoba menilai semua dengan pikiran yang apa ya, yang terbuka gitu mengenai keadaan ini, tapi tindakan yang kamu lakukan justru membuat kamu ngerasa terperangkap ya, membuat kamu ngerasa bahwa ya kamu semakin kamu maju untuk mungkin memberitahu dia bahwa maksudnya bahwa hatimu seperti ini, tentang keluh kesah yang kamu rasakan, tapi dia justru bukannya memperbaiki, malah kayak menambah permasalahan, yang dimana sikap dia terlalu dingin, sehingga kamu di sini merasa ya ini orang normal atau tidak gitu ya. Ya iya, banyak perbedaan antara kamu dan dia, tapi yang namanya cinta nggak bisa disalahkan ya. Perasaan nggak bisa kita abaikan begitu saja, karena ketika kita sudah jatuh cinta kepada siapapun itu, nggak memandang fisik, nggak memandang materi, nggak memandang tempat, nggak memandang kepada siapa kita jatuh cinta, apakah bersatu atau tidak, kita nggak memandang semua itu ya. Kita nggak memandang semua itu. Yang kita cari adalah ya kepakeman untuk diri kita sendiri, dan dia yang terhubung dengan kita ya. Tapi ternyata semua itu tidak kamu dapatkan dari dia, yang dimana yang kamu rasakan itu dia selalu menyakiti hati dan perasaan kamu. Itu yang kamu tahu sekarang. Dan di sini ketika dia rapuh saat tak berkabar denganmu, ya kamu merasa bahwa ya biarin aja gitu ya. Ini juga ulahnya dia yang memulai semuanya. Maksudnya semua dari awal tuh dia yang memulai gitu, untuk mungkin kayak stagnan, diem gitu, nggak bergerak apa-apa gitu. Ya udah, kamu pun di sini juga kayak capek dan lelah. Jadi buat apa kamu merasa bahwa kamu yang bersalah lah, kamu yang begini begitulah. Jadi kamu di sini tuh kayak udah mulai di fase menyerah ya. Dan sarannya dari saya untuk kalian para Cancer yang resonate dengan pembacaan ini, ya memang tidak salah kita mencintai seseorang, tapi lihatlah kondisinya, apakah kamu dan dia akan terkondisikan dengan baik, dan apakah sikapnya dia tidak membuat hatimu terluka. Ya kita harus melihat itu, dan kita harus mampu melepaskan ya, melepaskan orang-orang yang toksik bagi kita, orang-orang yang tidak menghargai kita. Cintai dirimu sendiri dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.